Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam dahsyat, salam hebat luar biasa, Security Channel, security-nya Indonesia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan bertemu dan saling bertatap muka. Walaupun pertemuan ini lewat media sosial, mudah-mudahan dalam pertemuan ini menjadikan sebuah berkah, menjadikan sebuah sumber ilmu pengetahuan khususnya untuk satuan pengamanan ataupun security. Pada kesempatan kali ini kami doakan semuanya dalam keadaan sehat jasmani, lebih-lebih dalam keadaan sehat rohaninya, tidak kurang suatu apapun, dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Seperti biasanya, pada hari ini kami akan menyampaikan sebuah edukasi mengenai satuan pengamanan ataupun security. Kemarin sudah membahas tentang kepemimpinan, khususnya untuk seorang pemimpin security, mulai level danru sampai dengan ke atas. Jadi pada kesempatan kali ini langsung saja kami akan menyampaikan mengenai tugas dan tanggung jawab seorang komandan regu satuan pengamanan ataupun security. Kalau diibaratkan seorang danru itu adalah merupakan tulang punggung. Tulang punggung itu merupakan suatu beban yang menahan beban, di mana sangat menentukan sekali di dalam tugas dan tanggung jawab sebagai seorang security ataupun satpam. Karena seorang danru itu sangat penting di dalam perannya. Maka untuk itu kami akan menyampaikan tentang mengenai tugas dan tanggung jawab seorang komandan regu. Saudara-saudariku, teman-teman security ataupun satpam dimanapun Anda berada, apa sih sebetulnya tugas dan tanggung jawab seorang komandan regu? Yang pertama, kita akan mengurai satu persatu, yaitu tugas dan tanggung jawab seorang komandan regu adalah mengatur anggota di dalam melaksanakan tugasnya. Itulah yang pertama. Lalu yang kedua, tugas dan tanggung jawab seorang komandan regu satuan pengamanan ataupun security adalah memberikan pembinaan dan pengawasan pada anggota supaya selalu disiplin di dalam bertugas. Itu yang kedua. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, tugas komandan regu adalah menjaga anggota regunya untuk selalu siap lengkap dalam bertugas. Siap itu artinya siap dalam segala hal apapun, mulai dari atribut dan lain sebagainya. Dan lengkap itu tentu lengkap perlengkapannya maupun personilnya. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, tugas dan tanggung jawab seorang komandan regu adalah mengawasi kepada anggotanya dalam hal penugasan. Seperti contoh, mengenai mutasi pergantian shift, seorang komandan regu bertanggung jawab mengontrol patroli, mengecek hal-hal lainnya di dalam penugasan. Itulah tugas dan tanggung jawab seorang komandan regu. Lalu yang kelima apa? Yang kelima adalah mengatur kinerja anggota regunya. Itu yang kelima. Lalu yang keenam adalah melakukan koordinasi. Jadi melakukan koordinasi dengan sesama danru. Tujuannya apa?
tujuannya adalah supaya di dalam hal pelaksanaan tugas anggota itu selalu dalam keadaan lengkap. Itu kita penting. Jadi penting untuk selalu koordinasi kepada tim lainnya atau danru yang lainnya dengan tujuan agar seandainya anggota kita ada yang sakit, mungkin gantian sama petugas anggotanya danru yang lain. Jadi seperti itu. Atau ada sesuatu hal yang lain, kita harus selalu koordinasi dengan danru yang lainnya. Yang ketujuh apa? Yang ketujuh adalah melaporkan kondisi dan situasi di lapangan. Bila ada sebuah permasalahan, kita harus segera melaporkan kepada atasan langsung untuk segera ditindaklanjuti. Jadi saya ulangi, untuk tugas dan tanggung jawab seorang komandan regu yang ketujuh adalah melaporkan suatu kondisi dan situasi di lapangan. Bila ada sebuah permasalahan, segera laporkan kepada atasan langsung, di mana hal ini agar supaya untuk segera ditindaklanjuti. Itu yang ketujuh. Lalu yang kedelapan apa? Tugas dan tanggung jawab seorang danru. Yang kedelapan adalah melakukan sebuah peneguran. Jadi danru harus berani melakukan peneguran. Walaupun yang ditegur itu usianya lebih tua dari kita. Karena kita menjabat sebagai seorang danru, ya kita harus berani melakukan sebuah peneguran. Jadi melakukan peneguran terhadap anggota bila anggota tersebut melakukan kesalahan atau sebuah pelanggaran. Itu yang ke-8. Lalu yang berikutnya yang ke-9, tugas dan tanggung jawab seorang komandan regu satpam adalah melakukan investigasi, memproses dan membuat berita acara pemeriksaan bila terjadi tindak pidana atau kejahatan lainnya, serta melaporkan kepada atasannya di kesempatan pertama. Jadi itu yang ke-9. Jadi langkah-langkah seorang danru apabila menemukan sebuah kejadian atau pelanggaran atau hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan, segera lakukan investigasi awal, memproses, menindaklanjuti, membuat berita acara, dan segera laporkan kepada atasannya yang berwenang. Lalu yang ke-10 kalau tidak salah. Yang ke-10 tugas dan tanggung jawab seorang komandan regu adalah menjadi contoh bagi anggotanya dalam menegakkan sebuah disiplin serta menjaga kebersihan lingkungannya. Itu yang ke-10. Yang berikutnya apa? Ini yang tidak kalah penting, yang ke-11. Tugas dan tanggung jawab seorang komandan regu satuan pengamanan atau security bertanggung jawab kepada atasan langsung atas tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang komandan regu sebagai petugas keamanan. Itulah saudara-saudaraku beberapa poin tentang tugas dan tanggung jawab seorang danru, mengatur anggotanya, memberikan pembinaan, menjaga anggota regunya, mengawasi kepada anggotanya, mengatur kinerja, melakukan koordinasi, melaporkan kondisi dan situasi di lapangan, melakukan peneguran, melakukan investigasi, menjadi contoh, dan kita harus bertanggung jawab penuh tentang jabatan komandan regu, bertanggung jawab kepada atasan, bertanggung jawab kepada anggota yang dipimpinnya.
Jadi itulah rekan-rekan kerja, satpam atau security dimanapun Anda berada, mengenai tugas dan tanggung jawab seorang danru. Kita harus paham, harus mengerti tentang poin-poin penting di dalam sebagai satuan petugas keamanan. Jadi masih banyak lagi sebetulnya mengenai apa seandainya ada keluarga anggota rumah tangganya berantakan, kita harus memberikan solusi. Kadang-kadang seperti itu juga. Jadi tugas dan tanggung jawab seorang danru itu bukan hanya pimpinan di lapangan paling bawah, tetapi sebagai curhatan pertama dari anggotanya. Keluh kesah kadang-kadang tidak lucu juga, kadang-kadang mengenai hutang pun juga dilaporkan kepada komandan regunya. Oke lah teman-teman, saudara-saudaraku, security ataupun satuan pengamanan dimanapun Anda berada, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini tentang tugas pokok dan tanggung jawab seorang danru mengerti yang apa-apa yang sudah kami sampaikan. Semoga selalu bermanfaat untuk diri kita, untuk anak-anak cucu kita kelak nanti kalau membutuhkan. Tetap semangat, jaga kekompakan. Salam dahsyat, salam hebat luar biasa. Security Channel, security-nya Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.